Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya William Ben Gunawan, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyoroti mengenai pengaruh emotional labor dan reward terhadap performa kerja karyawan divisi pemasaran PT MI. Tugas ini dibuat sebagai salah satu peruntukannya untuk tugas mata kuliah perilaku organisasi. Baik, pertama kita akan mulai dengan pendahuluan. Dituntut harus ramah sampai marah, emotional labor adalah isu pekerja. Begitulah sebuah tajuk berita di tahun 2024, di mana tajuk tersebut mengungkapkan bahwa apakah pembaca pernah sebagai pekerja merasa tertekan karena sedang lelah tapi harus tetap ramah ke pelanggan, ataupun harus tetap tegas, ataupun memegang sebuah ekspresi ataupun sikap tertentu selama bekerja. Hal ini menyiratkan bahwa emosi dalam melakukan pekerjaan semakin menjadi hal yang penting, dan setiap karyawan dituntut untuk menjadi profesional ketika sedang melakukan pekerjaan. Namun, keahlian emosional diduga dapat mempengaruhi motivasi dalam bekerja. Kok nyedotnya nggak terasa sih? Ya udah nggak usah video-video. Ya emang kenapa? Buat apaan video-video? Saya tanya. Beredar video di media sosial seorang karyawan Misha bentak-bentak pelanggan gara-gara tak terima di komplain. Awalnya, seorang pelanggan memesan minuman Supreme Mixed Multi, tapi pesanan yang datang tidak sesuai. Sangat hafal dengan minuman kesukaannya, pelanggan itu protes karena ada topping yang tidak dimasukkan dalam gelas pesanannya. Merasa sudah meracik dengan benar, karyawan Misha pun sedikit membentak pelanggan, lalu bilang, mungkin pas nyedot jelinya nggak ikutan keambil. Adu mulut pun terjadi di antara keduanya sampai akhirnya sang pelanggan menuangkan minuman itu ke gelas lain untuk membuktikan tidak ada jeli di pesanannya. Melihat kondisi tak kunjung kondusif, karyawan Michelle lainnya pun minta maaf atas kelakuan temannya itu. Sampai nangis loh guys si pelanggan itu gara-gara dibentak. Demikian salah satu contoh terkait outburst emosi ataupun emosi yang meluap dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, emotional labor menjadi penting dalam mengkaji salah satunya topik yang menarik dalam bidang perilaku organisasi. Di sisi lain juga tak bisa kita pungkiri bahwa kesuksesan perusahaan dalam era globalisasi tidak hanya tergantung pada strategi bisnis yang cerdas, tetapi juga pada pemahaman, pengelolaan, dan motivasi karyawan. Fokus pada emotional labor dan sistem rewarding menjadi kunci untuk daya saing dan kesuksesan berkelanjutan melalui performa kerja yang optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang saya lakukan, fokus penelitiannya adalah mencakup bagaimana karyawan mengelola emosi dalam konteks pekerjaan dan bagaimana juga sistem rewarding mempengaruhi motivasi mereka. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi dan strategi untuk meningkatkan manajemen emosional karyawan dan sistem rewarding pada PT Modena Indonesia, atau selanjutnya disingkat menjadi MI. Selanjutnya adalah tinjauan teoritis. Berbicara mengenai perilaku organisasi sendiri, perilaku organisasi adalah studi mengenai perilaku individu dan kelompok dalam konteks kerja dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan efektivitas organisasi. Dan berikut adalah kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, emotional labor itu terdiri atas surface acting, yang mana menunjukkan perilaku yang terlihat atau perilaku yang di luar, serta deep acting, yaitu perubahan perilaku dalam alam bawah sadar. Misalkan seseorang benar-benar menjadi tulus, mengubah perasaan pada level jiwa dan empati. Kemudian rewarding sendiri adalah bentuk kompensasi atas prestasi dan pencapaian, baik secara finansial maupun non-finansial. Dan performa kerja atau kinerja itu dipengaruhi oleh penghargaan, stres, cuti, tunjangan, dan kompensasi yang meningkatkan tingkat motivasi dan kepuasan karyawan. Jadi, work performance ini adalah sebuah variabel kompleks yang mana banyak variabel yang mempengaruhinya. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai profil perusahaan dari PT MI. PT MI memiliki visi untuk menjadi penyedia produk terbaik pilihan konsumen di segmennya dan dikenal oleh konsumen sebagai merek yang memberikan produk berkualitas terbaik dengan keunggulan layanan. Sedangkan beberapa misi yang dimiliki oleh PT MI yaitu meningkatkan kualitas hidup melalui produk dan solusi cerdas,
menjadi mitra pilihan, menjadi perusahaan pilihan, serta untuk menciptakan nilai bagi stakeholder dan juga komunitas. Berikut beberapa nilai-nilai atau culture dalam perusahaan, yaitu customer first, innovation, performance, teamwork, leadership, and sustainability. Selanjutnya adalah metodologi. Sekali lagi saya tekankan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh emotional labor dan rewarding terhadap kinerja karyawan. Dan di PTMI sendiri, karena ada divisi sales yang merupakan salah satu divisi utama dari PTMI yang menjual peralatan rumah tangga, maka biasanya divisi sales ini akan memiliki banyak pengaruh. Misalkan dikejar oleh target penjualan, kemudian juga dikejar juga oleh komplain dari customer dan sebagainya terkait dengan produk. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengkaji variabel-variabel ini khususnya dalam divisi sales dan marketing PTMI. Desain penelitian untuk lokasi dan waktu dilakukan melalui Google Form yang disebar pada bulan Desember sampai Januari 2024. Kemudian untuk populasi dan sampel itu adalah karyawan di kantor pusat PTMI yang direpresentasikan pada 30 orang. Kemudian untuk jenis dan sumber data ini adalah self-reported data dan data primer karena langsung dari karyawannya. Dan data collection dilakukan dengan kuesioner pertanyaan tertutup. Untuk kuesioner yang digunakan, instrumen penelitian diuji menggunakan validitas dan reliabilitas, tetapi tidak akan terlalu dibahas lebih dalam pada hasilnya. Selanjutnya juga dilakukan uji asumsi klasik pada hasil kuesioner dan analisis variabel, termasuk uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk analisis data juga dilakukan pendekatan statistik deskriptif, regresi linear berganda dan turunan-turunan ujinya seperti uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan juga penentuan koefisien determinasi. 3 hipotesis penelitian yang digunakan adalah yang pertama, H1, emotional labor berpengaruh signifikan terhadap performa kerja pada karyawan PTMI. Untuk H2, rewarding berpengaruh signifikan terhadap performa kerja pada karyawan PTMI. Dan yang ketiga, emotional labor dan rewarding secara simultan berpengaruh signifikan terhadap performa kerja karyawan PTMI. Berikutnya adalah hasil dan diskusi. Berikut adalah hasil dari karakteristik responden berdasarkan usia atau kelompok usia. Dan di sini kita dapat melihat bahwa mayoritas responden itu berusia 21 hingga 30 tahun, sekitar 66% atau 2/3 dari seluruh responden. Sedangkan untuk karakteristik responden pada penelitian ini lebih banyak karyawan laki-laki yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Sementara untuk uji asumsi klasik, yang pertama adalah uji normalitas. Diketahui bahwa data-data yang diperoleh dari ketiga variabel itu memiliki distribusi normal, sehingga dapat dilakukan untuk uji regresi linear berganda. Hal serupa juga terjadi pada uji multikolinearitas, di mana tidak terjadi gejala multikolinearitas, sehingga data dikatakan baik. Uji asumsi klasik heteroskedastisitas juga menunjukkan bahwa pada data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga uji asumsi klasik terpenuhi dan dapat dilakukan analisis regresi linear berganda. Berikut adalah hasil dari regresi linear berganda. Kita memperoleh persamaan bahwa Y sama dengan 24,311 dikurang 0,025x1 atau emotional labor ditambah 0,406 kali X2 atau reward. Dan dari tabel kita melihat bahwa variabel X2 lah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap performa kerja, yaitu rewarding, sedangkan emotional labor tidak memiliki pengaruh signifikan. Pertama, kita akan membahas hasil dari uji regresi atau uji T dalam kaitan variabel X1 atau emotional labor terhadap performa kerja. Di sini kita mengetahui bahwa pengaruh atau hubungan kedua variabel tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalkan variabilitas antar individu, di mana ada reaksi berbeda terhadap tuntutan emotional labor. Ada orang yang dapat dengan mudah menyesuaikan diri untuk beradaptasi dan menyusun kembali emosi mereka. Ada juga yang kesulitan sehingga dapat terjadi luapan-luapan yang tidak diharapkan.
Faktor lain juga berpengaruh di sini, misalkan motivasi intrinsik, yang mana masuk ke variabilitas antar individu tadi, ataupun lingkungan organisasi atau lingkungan kerja, dukungan organisasi, komitmen, dan sebagainya. Namun, kita juga perlu melihat karakteristik dari pekerjaan tersebut. Apakah pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan yang low order ataupun high order? Apakah tingkat stresnya rendah atau tinggi? Lalu juga bagaimana apakah pekerjaan tersebut dilakukan secara di lapangan atau di balik layar dan aspek-aspek lainnya. Sedangkan untuk hasil yang kedua, dalam arti hubungan antara rewarding terhadap performa kerja, kita mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki motivasi internal dan eksternal, intrinsik maupun ekstrinsik, dan di sini reward itu dapat memotivasi baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Tergantung juga dengan jenis rewardnya itu, apakah rewardnya bersifat tangible ataupun intangible. Lalu ada juga teori yang mengatakan bahwa psychological contract itu terjadi antara individu dengan organisasi. Oleh karena itu, reward ini akan dapat memoderasi ataupun mempengaruhi ikatan psikologis bagaimana sebaiknya seseorang itu bekerja dan berkontribusi terhadap organisasi. Dan yang terakhir, bentuk pengakuan dan peningkatan diri juga dapat mempengaruhi confidence, motivasi, dan juga performa dari seseorang. Hal ini juga menekankan kembali bahwa dalam mempelajari pengaruh atau perilaku organisasi, variabilitas antar individu itu perlu dipertimbangkan. Ketika kita lanjutkan ke uji F atau uji simultan, sebenarnya baik emotional labor bersamaan dengan rewarding itu mempengaruhi performa kerja secara signifikan. Sedangkan untuk koefisien determinasi, variabel X1 dan X2 dapat menjelaskan 30,8% nilai dari variabel Y. Hal ini menjadi menarik karena sebenarnya untuk hasil koefisien determinasi ini cukup rendah, tetapi juga dapat diterima karena kembali lagi performa kerja adalah variabel yang sangat kompleks dan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel lainnya. Oleh karena itu, 70% sisanya yang menjelaskan performa kerja mungkin dapat berupa lingkungan kerja, lalu juga hubungan dengan sesama, tipe kepribadian mungkin juga berpengaruh, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mengakhiri dengan kesimpulan. Emotional labor tidak berpengaruh terhadap performa kerja sehingga hipotesis 1 ditolak, sementara rewarding berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap performa kerja yang membuat hipotesis 2 diterima. Emotional labor dan rewarding secara bersama-sama mempengaruhi performa kerja secara signifikan sehingga hipotesis 3 diterima. Sedangkan sebagai saran, jumlah variabel dan sampel dapat diperbanyak lagi ke depannya agar data yang dihasilkan dapat lebih bermakna. Lalu bagi PTMI, implikasinya adalah PTMI perlu mengkaji kembali sistem rewarding dalam organisasi karena hal ini sangat penting. Cukup dikaji apakah sudah efektif, sudah efisien, sudah sesuai, ataupun perlu peningkatan dan pengembangan lebih lanjut. Sedangkan untuk emotional labor sendiri, sepertinya divisi sales atau marketing tidak terlalu membutuhkan emotional labor dalam tahap ini. Hal ini dapat disebabkan oleh jenis pekerjaannya sendiri yang berkaitan atau mungkin hanya melakukan negosiasi dengan calon pembeli, terutama untuk bisnis B2B, tidak B2C. Tapi hal ini mungkin akan menjadi relevan ketika kita membicarakan posisi atau divisi lain, misalkan ketika PTMI membuka pameran dalam mall ataupun dalam pusat perbelanjaan lainnya, mereka yang berada di baris terdepan mungkin perlu memperhatikan kemampuan emotional labor mereka, bagaimana mereka secara prima mengelola emosi untuk berhadapan dengan customer. Demikian yang dapat saya bagikan mengenai penelitian dan topik perilaku organisasi emotional labor. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om. Salam kebajikan dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.